Pada zaman dahulu kala, di kerajaan tersebut hiduplah Raja Keindrahan beserta istrinya yang jatuh miskin, melarat dan terlunta-lunta karena terkena kutukan dari Batara Indra. Untuk bertahan hidup, suami istri itu terpaksa makan makanan dari sisa-sisa yang ada di tempat sampah di suatu kampung yang kejam setiap hari. Penduduk setempat melempari mereka berdua dengan hinaan, pukulan, dan tak sudi membiarkannya tinggal di kampung itu. Tempat ini menjadi kotor karena kalian. Pergi dari sini. Serangga yang kotor seperti kalian tidak pantas tinggal di sini. Nyah kalian. Menyaksikan dan mendengar perlakuan tersebut membuat si miskin merasa sangat sedih sehingga tidak berani masuk kampung lagi lantaran takut dipukuli, mendengar hinaan, dan dilempari batu. Lalu mereka akhirnya mengasingkan diri. Suatu hari tibalah masa kehamilan sang istri. Ketika usia buntingnya menginjak 3 bulan, ia mengindam buah mangga yang tumbuh di halaman istana raja dan jauh di sana. Wahai suamiku, aku ingin sekali memakan buah mangga di istana itu. Mendengar itu, sang suami dengan memberanikan dirinya untuk pergi ke istana untuk mewujudkan permohonan sang istri tercinta. Mangga yang kau inginkan akan kau berikan pada siapa? Tuanku, buah itu untuk istri saya yang sedang mengandung, untuk dimakan. Kemudian Maharaja meminta pelayannya untuk mengambil setangkai buah mangga dengan sangat bermurah hati, sudi memberikan buah yang diminta, bahkan memberikan sekarung beras. Si miskin tidak berhenti-henti mengatakan terima kasih. Terima kasih tuanku, terima kasih. Lalu si miskin kembali dengan membawa keranjang yang berisi buah-buahan segar dan setangkai mangga dengan sekarung beras di tangannya. Sang istri pun senang dan bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah beberapa bulan, istri si miskin melahirkan seorang putra yang sangat elok, diberi nama Markamah, anak dalam kesungkaran. Bersamaan dengan kelahiran anaknya, mereka mulai mencari tempat menetap. Karena itu, sang suami menggali tanah di suatu area demi membangun rumah. Tak disangka, saat menggali tanah untuk memancangkan tiang atap, miskin menemukan segepok emas yang terpendam. Mereka pun memanfaatkan emas tersebut untuk memperbaiki derajat kehidupannya. Dengan berkat Maha Kuasa, mereka membangun kerajaan mereka sendiri. Puspasari, si miskin pun menjadi raja yang arif dan perkasa dengan nama Maharaja Indra Angkasa. Istrinya bernama Shalina Dewi. Kerajaan itu pun semakin terkenal, tetapi Maharaja Indradewa dari Anta Berantah merasa iri. Pada saat itu tersiar kabar bahwa Maharaja Indra Angkasa mencari ahli nujum untuk mengetahui keberuntungan kedua anaknya kelak, yakni Markama dan Tuan Putri Nila Kesuma. Kesempatan tersebut digunakan Maharaja Indradewa. Semua ahli nujum dikumpulkannya dan dihasutnya supaya mengatakan kepada Indra Angkasa bahwa Makrama dan Nila Kesuma akan mendatangkan malapetaka terhadap kerajaan Puspasari. Setelah mendengar kata-kata dari ahli nujum, Maharaja Indra Angkasa yang merasa murka memutuskan untuk membuang kedua anaknya. Mereka pun pergi tanpa tujuan yang pasti. Setelah kepergian kedua anaknya, kerajaan Puspasari terbakar dan rakyatnya terpecah belah. Akhirnya, si miskin dan istrinya menyadari bahwa mereka telah menjadi korban fitnah para ahli nujum yang menyebabkan kehancuran kerajaan Puspasari. Pesan moral dan amanat yang dapat diambil dari cerita hikayat si miskin yaitu mengajarkan pentingnya bersyukur dan tidak tamak serta menghormati orang tua dan menolong terhadap sesama.